Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan, setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau memperingati untuk kenaikan Tuhan, di mana Dia boleh datang ke dalam dunia tidak untuk dikorbankan saudara, tetapi Dia memberi dirinya untuk dikorbankan. Kemudian Dia mati di kayu salib dan Dia dibangkitkan. Dan hari ini sebagai bukti segala kebesarannya Tuhan, Dia boleh naik ke surga, menyediakan segala tempat buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari kita mau ingat setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Di dalam rumah Tuhan, yakin dan percaya, kalaupun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita, hidup kita adalah baitnya Allah. Oleh sebab itu, yakin dan percaya, Roh Allah boleh tetap hidup di dalam kita. Kita mau naikkan pujian kita, bahwa Tuhan hadir di bait sucinya. Amin. Katakan dengan iman, oh glory Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian, amin, bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, 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 amin. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory Yesus. Undang Roh-Nya hadir di tengah kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus. Amin. Haleluya. Katakan buat kasih-Nya kita mau bawa setiap pujian kita. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang telah dikorbankan. Haleluya. Yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Oh glory, pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu boleh berada, mari kita bangkit berdiri, angkat tangan Bapak Ibu untuk kita boleh datang menyembah kepada Tuhan. Katakan nyanyi, oh glory Yesus. Kami bawa setiap pujian kami ke hadapan Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang
Tuhan untuk setiap keadaan kami pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, apapun keadaan kami Tuhan pagi hari ini, kami mau mengangkat tangan kami mau mengangkat hati kami Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah kepada Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dan kuasa-Mu Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang senantiasa menopang kami, memberikan kami kekuatan, bahkan memberikan kami sukacita yang baru senantiasa di dalam Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau merayakan Tuhan setiap hari kenaikan Tuhan. Kami mau mengingat untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin Engkau sudah naik ke surga Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu boleh tetap hadir bersama kami, menyertai setiap kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa hormat kami mau bawa setiap pujian kami ke hadapan Tuhan. Tuhan Allah yang layakkan kami untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau mulai Tuhan setiap ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang indah dan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saat ini yang di gereja bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa kalau yang di rumah, kalau saya ibadah kebaktian di rumah, saya juga bangkit berdiri ya. Kalau waktunya duduk ya saya duduk ya. Walaupun mungkin pakaiannya gak seindah ini ya saudara. Tapi saya yakin dan percaya dimanapun kita berada ketika kita berserah kepada Tuhan. Membawa hati kita, membawa setiap pujian kita, Allah hadir. Amin. Sebab Dia Allah yang maha hadir. Mari kita bangkitkan roh kita untuk menyembah Tuhan. Api Pantekosta. Haleluya. Menyala
kami. Amin. Haleluya. Kita mau rasakan kuasa Allah. Boleh turun ke atas kita. Haleluya. Naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman. Rasakan kuasa Allah turunlah, amin. Rasakan kuasa Allah turun. Minta saudara, minta rohnya boleh tetap hadir di dalam hidup kita. Oh glory. Rasakan kuasa Allah turunlah, amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin. Oh glory. Jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Serahkan hidup saudara. Biarlah otoritas Allah yang boleh tetap bekerja. Serahkan sepenuhnya. Roh Allah boleh beserta dengan kita saat ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Amin. Katakan dengan iman, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Pakai kami Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami. Kami mau bawa bawah kaki Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tuhan, kami akan lihat mujizat-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Oh haleluya. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, amin. Haleluya. Nanti Ibu Nanan bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kalau siang hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan satu pujian kami kepadamu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh berkenan ke hadirat-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saat itu Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kau pakai Bapak Gembala kami untuk
membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu senantiasa menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, termasuk yang ada di rumah. Kita mentaati seruan pemerintah, semua untuk kebaikan kita. Tetapi walaupun kita di rumah, hubungan kita dengan Allah tetap harus kita pelihara. Hubungan kita dengan sesama kita tetap pelihara dengan baik. Kita harus tetap saling mengasihi. Sekarang ada alat canggih yang bisa kita pakai untuk kita selalu menjadi satu di dalam Tuhan. Ingatlah selalu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ada kepanikan, jangan ada ketakutan. Bukankah Allah kita senantiasa berseru, jangan takut, jangan gentar. Aku tidak akan biarkan kamu, aku tidak akan tinggalkan kamu. Ingat, berimanlah teguh kepada Allah itu. Dia mau senantiasa bersama-sama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Ini hari kita akan memperingati akan kenaikan Tuhan di sorga. Dari itu saya ingin kita membaca kisah kenaikannya itu dulu, baru nanti penjelasannya. Kita membuka dalam Lukas 24, kita baca ayat 50 sampai 53. Saya bacakan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Perhatikan ini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang kekasih, akan kenaikan daripada Yesus ke sorga ini sudah berapa kali dia katakan? Ya, jelas sekali dia katakan waktu bersama murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jelas dia katakan, ya lebih baik kita baca daripada saya ngoceh sendiri. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dia katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sering orang mendengar ini, banyak orang mengatakan itulah bukti bahwa kita memiliki Tuhan yang dua. Karena kata-kata Yesus, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Tapi buat kita yang sudah mengerti, Bapa dan Yesus adalah satu. Berapa kali Yesus katakan, Bapa di dalam aku dalam Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Nah ini kadang-kadang mereka cuma memakai ya untuk menjatuhkan. Jangan gelisah hatimu. Lihat ya, orang yang takut itu, orang yang gelisah, orang yang panik, menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Jadi iman itu sangat penting. Saya senantiasa berbicara soal iman. Kenapa? Mungkin ada yang bosan mendengar saya berkata dengan iman. Kenapa? Karena hanya dengan iman semua janji Allah, semua rencana Allah kita bisa terima.
tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Saya suka itu, ya. Begitu juga dengan murid-murid ini. Ya, kenaikannya ke sorga, dia sudah sampaikan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita membaca ini, kita renungkan mendalam. Bukan main Tuhan Yesus ini, ya, bukan main, ya. Dan mereka sudah harus tahu bahwa Yesus itu berasal dari surga. Berapa kali dia katakan di Yohanes 6, ya, mulai ayat 48 dia katakan, akulah roti hidup. Roti hidup yang turun dari surga, di ayatnya 50. Berapa kali dia katakan. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan, ya. Kenapa Yesus setiap dia mau melakukan apa, setiap apa yang akan terjadi kepada dirinya, Yesus selalu katakan kepada pengikutnya, simak sendiri. Apa perlunya kalau kita pikir? Tapi kalau kita baca Yohanes 14 ayat 29, kita baca. Yohanes 14 ayat 29, jelas saja. Jadi kita mengerti kenapa Yesus perlu kasih tahu kepada murid-muridnya. Siapa sebenarnya murid-muridnya? Bukan atasannya. Tapi kita lihat, kita baca. Yohanes 14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Luar biasa Tuhan Yesus, ya. Dia kasih tahu semua. Waktu dia kasih tahu dia akan ditangkap, dia kasih tahu. Semua apa yang akan terjadi dia kasih tahu. Dia akan mati, dia akan disalibkan, dia kasih tahu. Tapi murid-murid yang mendengar begitu, dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 56, semua pengikutnya meninggalkan dia. Sedih sekali, ya. Sedih sekali. Sudah melihat mukjizat-mukjizat yang diadakan. Sudah melihat kuat kuasanya yang bukan main. Tega-teganya mereka semua meninggalkan. Kalau meninggalkan Yesus tapi tetap mengabarkan Injil, masih mending. Meninggalkan Yesus dan mereka pergi kembali ke hidup semula, menangkap ikan. Betapa kecewanya Yesus, ya. Betapa kecewanya. Terlebih lagi pada saat dia mati, dia sudah katakan dia akan bangkit. Dia mau tunjukkan kekuasaannya. Dia sudah lihatkan mukjizat yang terjadi. Orang mati dia bisa bangkitkan kembali, dia bisa hidupkan. Seorang anak lagi dibawa, sudah meninggal, dibawa ke kubur, lihat orang tuanya bersedih, Yesus tergerak hatinya. Dia jamah anak itu hidup kembali. Lazarus hidup kembali. Tetapi mereka apa yang terjadi? Pada saat apa yang dikatakan oleh Yesus, aku akan bangkit kembali. Di situ Yesus bangkit, kita tahu kan? Banyak yang tidak percaya, banyak yang ragu-ragu. Tapi Yesus terus. Kita lihat Thomas. Apa yang Thomas katakan? Kalau aku belum melihat, aku tidak percaya. Betapa kecewanya. Kalau Yesus mendengar kata-kata itu, kecewa. Berapa lama bersama-sama dengan Yesus, segala mukjizat dia lakukan. Tapi setelah terjadi, sewaktu Yesus mati, semua melarikan diri, semua tinggalkan dia. Di mana iman mereka? Itu yang perlu kita periksa. Di mana iman mereka selama ini?
Pada waktu dia bangkit, masih ada yang ragu-ragu. Kalau kita bisa baca itu di dalam, masih banyak yang ragu-ragu. Luar biasa. Di mana itu? Saya agak lupa di mana itu. Banyak yang ragu-ragu. Kalau Thomas jelas mengatakan, sebelum kulihat, kutusuk tangannya dengan jariku, aku tidak percaya. Luar biasa saudara ya. Luar biasa. Kecewanya Yesus kepada mereka. Tetapi Yesus yang memiliki kasih yang tidak berkesudahan, selalu tetap sesuai dengan rencananya untuk keselamatan umat manusia. Dia tetap berdiam, tidak pernah dia menghardik murid-muridnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat tadi ya. Lalu ayat 50 Lukas 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Dia ajak. Dia enggak marahin. Kenapa kamu tidak percaya kepada? Tidak. Kepada Thomas dia datang. Masukkan jarimu ke lubang tanganku ini. Membuat Thomas berubah total. Nah, karena melihat berapa kali dia dikecewakan, tapi dia sabar. Dia tetap berusaha supaya iman percaya mereka bertumbuh. Dia ajak mereka yang ragu-ragu itu mari bersama-sama. Dia ajak ke Bukit Zaitun dekat Betania. Sewaktu dia sedang memberkati mereka, dia terangkat ke atas. Semua mata melihat sesuatu yang belum pernah terjadi, mereka lihat. Dan apa yang terjadi kalau kita baca? Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Langsung iman percaya dari murid-murid ini. Luar biasa saudara, kita baca ayat 5. Mereka sujud menyembahnya, belum pernah mereka menyembah Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan bikin luar biasa, badai, gelombang, dia bisa. Tapi mereka tidak menyembah, masih menganggap mungkin ahli sihir, tukang sulap. Tetapi pada saat mereka lihat begitu, Yesus terangkat di sorga. Kita lihat di sini. Dan ketika mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukan dengan bersukacita. Sangat bersukacita. Ada perubahan sikap. Perubahan perilaku. Langsung menyembah Yesus. Penuh sukacita. Dan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Belum pernah kita baca begitu kan? Nah, ini kita lihat keberhasilan daripada Yesus. Dan buat kita, satu pelajaran buat kita. Sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Terkadang iman percaya kita masih sering goyah. Kita harus melihat kasih Allah itu. Ya, dia sabar sampai kemanapun, bagaimana sikap manusia itu, dia sabar. Karena dia ingin melaksanakan misinya, tugasnya, rencananya. Kalau kita baca dalam Lukas 19, apa rencananya itu? Luar biasa. Walaupun apa yang menghadang dia tidak peduli. Kita baca dalam Lukas 19. Itu rencananya. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya yang tersesat. Itu tugasnya. Harus sampai selesai. Apakah sewaktu dia naik ke surga lantas sudah selesai? Belum. Dia tetap berusaha, makanya kalau kita baca 14 ayat
saya suka ya bertanya. Itu ya berapa kali saya katakan tiap baca ayat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada satu janji buat pengikutnya. Harusnya pengikut ini, kalau saudara-saudara berada, waktu Yesus berkata begitu, bagaimana? Kita lihat tidak ada sambutan. Bahkan sambutannya apa? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Itu Yohanes 14. Yohanes 16. Yesus sudah katakan, akulah roti hidup. Ayat 50. Pasal 6 ayat 48 dia bilang, akulah roti hidup. Ayat 50. Roti hidup yang turun dari sorga. Jadi jelas sudah, berapa kali dia katakan, Bapakku yang di sorga, aku dan Bapak satu. Berarti dia dari sorga. Tapi mereka masih membantah, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Baru keluarlah kata-kata Yesus yang kita sangat hafal. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita lihat dia sudah katakan begitu. Tapi pada saat dia mati, lagi-lagi mereka lari semua. Kecewa sekali Yesus. Kalau kita dibegitukan, kita pikir, sudahlah biar aja. Dengan kata yang kasar barangkali kita bilang, biar aja, mampus. Tapi tidak demikian Tuhan Yesus. Dia senantiasa beri kesempatan. Luar biasa. Jadi kalau saya membaca ini, saya merenungkan kebaikan Allah yang tidak berkesudahan itu. Bukan seperti kita manusia. Makanya Yesus ajarkan kita mengampuni. Harus sama seperti dia. Murid-murid yang membandel begini bukan main. Ya. Nah, Filipus mengatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan Allah. Dalam perjanjian lama, tidak ada yang berani melihat Allah. Bisa binasa. Tunjukkanlah Bapa itu kepada Yesus. Berapa kali mengatakan, Bapa dan aku satu. Aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Tidak mengerti, tidak terbuka pikiran. Betapa. Harusnya kalau sebagai manusia, kalau kita dibegitukan, habis. Tapi kita lihat Yesus kesabarannya. Tidak mempan dengan satu kata. Dia bikin cara yang lain lagi. Kesabaran yang luar biasa. Untuk apa? Sesuai dengan misinya untuk menyelamatkan yang sesat. Terlebih lagi kalau kita baca ayatnya yang ketiga. Yohanes 14, dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu di sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu. Luar biasa saudara, luar biasa. Jadi dia sudah sampai di tempat yang bahagia, yang tenang, tapi dia mau kembali. Dia mau kembali menjemput orang-orang yang membandel ini. Luar biasa, termasuk kita, hati-hati saudara ya. Kita sudah tahu riwayatnya. Marilah kita berusaha jangan sampai kita bikin kecewa Yesus itu. Misinya untuk keselamatan kita. Ini murid-murid yang langsung berhadapan muka dengan bersama-sama siang dan malam. Tapi mereka tidak terbuka pikiran mereka. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Untuk apa? Ini yang perlu kita perhatikan. Kerinduan Yesus, keinginan Yesus. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena dia tahu di tempat lain tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita yang kekal. Hanya bersama dengan dia.
Luar biasa. Kita melihat kemanapun kita pergi, apalagi zaman sekarang kita lihat betapa susahnya dunia ini. Tadi saya buka WA di handphone saya lihat lagi. Juga datang dari Cina. Sebangsa tawon. Kalau digigit, orangnya mati. Sudah turun sampai ke Filipina. Saya lihat gambarnya kayak tawon biasa, tapi ada kuningnya. Semua dari Cina, jadi kita bingung ini. Ya, kita lihat. Tapi perlu kita takut. Tidak perlu kita takut. Kalau saja kita berpegang kepada Tuhan. Ya. Tinggallah di dalam kasih-Ku, Yesus bilang. Jangan tinggal di dalam pikiran kita. Pikiran kita menggoda kita, membuat kita. Tinggallah di dalam-Ku. Berapa kali Yesus katakan, kasihilah sesamamu. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu. Jadi kita mengasihi sesama kita ini sebagaimana Yesus mengasihi kita. Susah ya melakukannya. Yesus bisa mengasihi, yang membandel dia tetap kasihi. Yang bersalah dia kasihi. Itulah maksud saling mengasihi. Jelas sekali. Hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu. Saya pernah katakan, saya tidak mampu. Saya pernah katakan kepada orang, saya tidak mampu mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi saya. Mengasihi dengan tidak berkesudahan. Mengasihi dengan mengampuni, tidak bisa. Tuhan juga tahu bahwa kita manusia tidak mampu. Ya, tapi itulah sebabnya nanti tanggal 31 khotbahnya disambung ke situ. Ya, dia kasih penolong. Jadi kita melihat saudara betapa baiknya Tuhan itu. Sesudah mereka ya melihat Yesus begitu, baru itu terbuka pikiran mereka. Kita melihat para rasul bergiat semuanya. Tidak ada lagi macam-macam, bergiat semuanya. Itu berhasil, Yesus berhasil membuat mereka memiliki iman percaya yang penuh. Langsung mereka berubah sikap. Terlebih lagi pada saat mereka dibekali dengan kuasa Roh Kudus. Ya, nanti tanggal kita khotbah mengenai Roh Kudus. Jadi Tuhan tahu mengenai kita. Tuhan perhatikan. Saya kalau membaca Tuhan melihat dari surga sering saya ulang-ulang. Supaya kita sadar maksud saya. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan di dunia ini. Biar di dalam pintu yang tertutup. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Harusnya setelah membaca itu kita tahu. Ya, gerak-gerik kita dilihat semuanya. Untung, saya katakan untung. Allah kita itu maha pengampun. Ya, maha pengasih. Dia berikan kesempatan. Itu saya suka 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai. Habakuk, Nabi itu pernah protes kepada Allah. Kapan Tuhan engkau bertindak kepada bangsa-bangsa yang begini, yang berbuat begini? Kapan? Seakan-akan dia nuntut kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar. Biar bangsa-bangsa itu bagaimana jahat, Tuhan tetap sabar. Membuka pintu pertobatan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai. Dia sabar. Sehingga semuanya berbalik dan bertobat. Jangan ada yang binasa. Itulah kehendak Allah. Kasih yang luar biasa daripada Allah itu. Dari itu saudara, kalau kita melihat saya berapa kali di sini bicaranya selalu banyak mengenai iman ya. Iman.
Karena hanya dengan iman, hanya dengan iman kita bisa menerima janji Allah. Dengan iman. Tanpa iman tidak ada gunanya. Tidak berkenan kepada Allah. Kalau sudah tidak berkenan, berarti janji Allah itu tidak terjadi kepada kita. Jadi mari kita memperhatikan ya. Kita memperhatikan saudara-saudara yang di rumah semua. Mari kita memperhatikan ya betapa pentingnya datang kepada Tuhan dengan iman. Pelihara iman kita. Jangan mau goyah, biar apapun yang terjadi, tetap kita memandang kepada Tuhan. Tujukan mata kita kepadanya. Bukakan hati kita kepadanya. Serahkan hidup kita kepadanya. Dengan iman. Bukan dengan bibir mulut kita. Kita serahkan. Kita semua tahu. Kita jaga bagaimanapun. Ya. Kita jaga bagaimanapun hidup kita ini di tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat 16. Masa hidupmu di tangan Tuhan. Jadi kita harus ingat itu. Mazmur 104 ayat 29. Kalau Tuhan mengambil roh kita, matilah orang itu. Jadi kita melihat ya. Apa yang perlu kita usahakan? Apa? Yang perlu kita lakukan adalah pelihara iman kita, tetap percaya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepadanya. Mazmur 37 ayat 5, saya ajak kita membaca. Ya, Mazmur 37. Ini saya sering bawakan kalau saya kemana. Mazmur 37 ayat 5 ini harus jadi pegangan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan kepada siapa-siapa, kepada Tuhan. Berani kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang masih ragu-ragu. Ya. Menyerahkan kepada yang berkuasa, yang kaya. Tapi ayat ini mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah, lagi-lagi iman, saudara. Kita serahkan hidup kita tapi tanpa iman, sia-sia, tidak berkenan kepada Allah. Tapi pada saat kita menyerahkan hidup, Tuhan, kuserahkan hidupmu kepada Tuhan. Sudah, kalau serahkan itu, jangan lagi ada kebimbangan, ketakutan. Itu berarti mulut lain, sikap hati lain. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah dengan iman yang penuh. Di sini dikatakan apa? Dan ia akan bertindak. Kalau kita betul-betul serahkan hidup kita kepadanya. Dengan iman yang penuh. Iman yang tidak ada pikir lain lagi. Tuhan, saya serahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Jangan. Nanti kalau datang ini, nanti kalau datang ini. Padahal kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Iman kita mengatakan Allah lah penolong kita, pelindung kita, sumber berkat kita. Lah kenapa kita tidak menempel kepadanya? Nah, jadi firman Tuhan itu bukan main ya. Mazmur 91 ayat 14. Tuhan sendiri mengatakan, hatinya melekat kepadaku. Itu yang penting. Kalau kita memiliki iman, hati kita lekatkan kepada Allah. Dan keluarlah janji Allah. Mazmur 91, 15 sampai 16 keluar. Janji Allah itu nyata. Lekatkan hati kepada Tuhan. Betul-betul beriman sepenuhnya kepadanya. Serahkan kepadanya. Jelas ayat ini mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ada satu kepastian, Allah akan bertindak. Iman itu rupanya bisa menggerakkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Mari kita camkan dalam hati kita, ya.
kita camkan dalam hati kita. Yang kita sembah itu, kalau orang bilang kita menyembah manusia adalah Yesus, mereka tidak mengerti siapa Yesus. Dialah Allah. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Allah itu siapa? Yang Maha Kuasa. Kita serahkan. Dan dia katakan apa? Dia akan kirim penolong buat kita. Luar biasa kasih Yesus. Dari itu mari, saudara yang di rumah semua, mari. Tidak perlu takut, tidak perlu panik. Segenap hati kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi dengan iman percaya, bukan hanya dengan bibir mulut kita saja, tetapi betul-betul dengan hati kita sepenuhnya. Kita serahkan hidup kita dan percaya sesungguhnya Allah akan bertindak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, aku datang dan ku bersujud kepadamu. Haleluya. 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 Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Haleluya. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang kuat di saat ku terjatuh. Anugerah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan berapa kali saya katakan, setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah kita adalah untuk kebaikan kita, adalah untuk ketenangan kita, untuk sukacita kita, untuk keselamatan hidup kita. Semua apa yang diucapkan oleh Tuhan itu, mari kita merenungkan. Mari kita hormati firman itu. Kita dengar dengan baik dan kita lakukan dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan iman percaya kita. Itulah firman. Firman itu bukan hanya kata-kata. Firman itu adalah Allah juga. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus bersama-sama dengan Allah, bahkan menjadi satu. Jadi kalau firman disampaikan, pesan Allah disampaikan, kalau kita terima dengan iman percaya kita, firman itu menjadi pedoman hidup kita. Mengapa? Karena Allah bersama-sama dengan kita. Mendalam sekali artinya, saudara.
Mari kita terima dengan sepenuh hati. Mari kita nyanyikan lagi nyanyian ini dengan penuh kerinduan. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Nanti saya minta Ibu Gembala maju ke depan. Haleluya. Untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Pada siang hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Firman Allah yang sudah disampaikan, kiranya kami boleh belajar mengerti bahwa Yesus mati, bangkit, dan Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kami semua. Pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, biar yang ada di rumah, biar kita boleh merasakan, menikmati sesuatu yang Allah kerjakan di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita renungkan firman Allah, kiranya boleh menjadi kekuatan, pegangan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih kiranya Allah yang memberkati kami semua,
baik saudara-saudara dimanapun boleh berada, baik yang ada di rumah pada siang hari ini, biarlah kita boleh melihat sesuatu yang Allah kerjakan. Kita yakin bahwa kita mempunyai Allah adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang ada, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah. Berkati rumah tangga kami di dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Kiranya Allah yang memberkati. Terima kasih berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Tolong buat bangsa dan negara kami, berikan hikmat akal budi di dalam menghadapi masalah-masalah hari-hari ini, sakit penyakit yang merajalela. Tetapi kami yakin, kami umat-Mu yang percaya kepadamu, Allah tidak pernah tinggalkan buat kami semua. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu pada siang hari ini. Terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih sayang, penyertaan dari arah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus